Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Yoga. Pada video kali ini kita kembali latihan trail run ya. Sekarang kita lagi ada di jalur Wangun untuk menuju ke Bukit Panisan. Jadi ini adalah jalur tercepat ya teman-teman ya, kalau kalian mau ke Panisan via Wangun. Teman-teman, jadi inilah kondisi jalur kalau kita ke Bukit Panisan via Wangun ya. Untuk kondisi jalur tersendiri, vegetasinya cukup rapat ya teman-teman ya. Kiri kanan ada pohon, jadi apabila panas kita nggak begitu kepanasan. Beda dengan jalur Lui Pangaduan yang kemarin kita laluin, di mana bagian kiri dan kanannya jarang sekali ada pohon. Jadi inilah penampakan dari jalur via Wangun menuju ke Bukit Panisan. Sekarang udah kilometer 1 ya. Cuaca saat ini mendung, adem, jadinya di sini dingin. Dan tetap ya, vegetasi masih banyak pohon-pohon. Masih banyak pohon-pohon. Untuk segmen rute pun didominasi dengan tanah ya. Tanah dan akar-akar. Enak banget buat kalian santai atau dibawa lari, enak banget. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di kilometer 1,4 ya. Sekarang kita lagi mau sampai tanjakan, tapi ada pertigaan nih. Ada pertigaan. Nah, sama atas. Kalau kalian mau ke Pasir Pete, kalian bisa ambil jalur sini teman-teman. Belok ke sana.
Tapi kalau kalian pengen ke Bukit Panisan, kalian lurus aja ke sana. Karena kita mau ke Bukit Panisan, kita akan lurus nanjak ke atas sana. Sekarang kita lanjutin lagi perjalanan kita. Let's go. Sekarang kita udah sampai di kilometer 1,7 teman-teman. Nah, kalau kalian lewat jalur ini terus udah ketemu banyak batu-batuan kayak begini nih, tandanya kalian udah dikit lagi sampai teman-teman. Tadi kita juga udah lewatin Bukit Sanema. Setelah Bukit Sanema, jalurnya akan lebih terbuka dan banyak batu-batu seperti ini. Sekarang kita lanjutin perjalanan kita lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah lanjutin perjalanan kita. Nah, nanti sebelum ke Puncak Panisan atau Bukit Panisan, kalian bakal nemuin pertigaan nih. Tandanya pohon ini ya. Kalau kalian lurus ke sana, itu kalian ke Pasir Teh. Tapi kalau kalian pengen ke Bukit Panisan atau Puncak Panisan, kalian naik ke atas, ambil kanan, baru nanti lurus ke sana. Oke. Sekarang kita lanjutin lagi perjalanan kita. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah sampai di Bukit Panisan ya. Tinggal beberapa meter lagi ke Puncak Panisan yang ada di sana. Sekarang ada di kilometer 2 ya. Kilometer 2. Nah, kalau misalnya kita lewat jalur Wangun, nanti itu kita munculnya di sini teman-teman. Depan dari warung biru ini. Kita keluar di sini nanti. Kalau misalnya kita ke Puncak Panisan atau Bukit Panisan via Wangun. Sekarang kita lanjutin perjalanan kita lagi ke warung Puncak Panisan yang ada di atas sana. Sisa beberapa meter lagi. Let's go. Sekarang kita lagi turun dari Bukit Panisan ya, atau Puncak Panisan. Dan sekarang kondisinya lagi hujan teman-teman. Lagi hujan. Sekarang kita baru aja dari Bukit Sanema. Dan ini pemandangannya. Untuk jalur di sini kalau misalnya hujan tergolong tanahnya jadi licin ya. Terus batunya juga licin. Jadi pastikan kalau kalian di sini dan belum terbiasa trail running, hati-hati ya teman-teman ya, pelan-pelan. Karena kondisinya lumayan licin. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Semangat. Sudah kilometer 3,5 ya. Sekarang kita lagi proses turun. Cuacanya masih hujan, jadi licin. Kita bawa santai aja teman-teman.
Oke. Kita lanjut lagi. Nah, enaknya kalau kita misalnya trail run ya, itu tuh kita nggak mesti harus terus lari teman-teman. Jadi kita bisa juga jalan gitu. Kita harus pinter-pinter atur energi kita gitu. Jangan sampai udah capek duluan, tapi jarak masih jauh, elevasi yang harus ditempuh masih tinggi. Jadi pinter-pinter bagaimana kita memanage tenaga kita. Kalau emang waktu nanjak udah capek, udah kaki udah ngerasa sakit, ya udah nggak apa-apa, kita jalan aja, tapi jalannya jalan cepet gitu, terus mengurangi semua gerakan-gerakan tubuh kita gitu, supaya gerakan tubuh kita itu efisien. Namanya disebut power walking. Tuh ada caranya. Mungkin di next video aku bakalan ngasih tahu kepada teman-teman gimana sih cara untuk power walking. Sekarang ya masih hujan, masih ketutup-tutup tempatnya. Licin karena banyak akar-akar. Nah, nih akar-akar. Jadi jalurnya licin. Penting terus waspada dan hati-hati. Semangat. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah mau sampai lagi ke pintu masuk ya. Loket. Kita sudah sampai kembali ke titik awal kita. Akhirnya sampai. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di titik awal pendakian kita ya. Total kurang lebih 4 km. Kita naik ke atas 2 kilo, turun 2 km. Dan ini adalah rute tercepat menuju Bukit Panisan atau Puncak Panisan ya, yaitu via Wangun. Jaraknya itu setengah berarti dari Lui Pangaduan. Kemarin kita sekali jalan aja Lui Pangaduan sekitar 4,5 mungkin sampai 5 kilo dari Lui Pangaduan sampai ke puncak Bukit Panisan. Sedangkan kalau kita lewat Wangun ini cukup 2 kilo aja dari titik pintu masuk ini sampai ke puncak atau Bukit Panisan. Jadi total kalau bolak-balik itu sekitar 4 km. Nah, buat teman-teman yang ingin nyoba ke Bukit Panisan atau Puncak Panisan, bisa nih lewat jalur ini. Jalurnya tergolong mudah. Terus vegetasinya sih yang penting tuh dia tertutup. Jadi kalaupun kalian kesini ketika musim panas, itu nggak terlalu panas jalannya. Nggak kayak yang kemarin di Lui Pangaduan ya. Vegetasinya terbuka sehingga kalau musim panas, panas banget lewat situ. Terus treknya didominasi tanah dan akar-akar. Jadi sangat nyaman ya, sangat enak kalau kalian lewat jalur ini. Cuman kelemahannya, nah dari pintu masuk itu ke atas dominasi rata-rata itu jalurnya nanjak. Pastiin kalau misalnya kalian baru pertama kali trekking ataupun trail run di jalur ini, santai aja, dibawa enjoy, nikmatin pemandangannya karena pemandangannya luar biasa ya teman-teman ya. So sekarang kita lagi menuju ke parkiran lagi, parkiran Ibu Sopiah. Nah, buat teman-teman juga yang mau ke jalur ini, kalian bisa cek ya di Google Map. Itu patokannya ketik aja kalian parkiran Ibu Sopiah ya, Wangun, Gunung Pancar. Kalian bisa cari di Google parkiran Ibu Sopiah. Sekarang kita menuju ke parkiran Ibu Sopiah. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai lagi di parkiran Ibu Sopiah ya. Sudah sampai di parkiran Ibu Sopiah. Nah, sini tuh parkirannya cukup luas, cukup untuk banyak mobil dan motor. Nah, enaknya kalau kalian bawa motor tuh di sini ditaruhnya di kayak rumah atau ada di ruangan luar tapi ada atapnya gitu. Jadi semisalnya hujan, itu motor kalian gak kehujanan. So, terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.
Oh iya, kalau kalian suka dengan konten yang saya buat, jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Dadah.